Berarti firman Tuhan itu kan firman yang Yesus terima. Oh. Sebab segala firman Berarti yang Tuhan sampaikan kepada yang aku telah berbeda, kusampaikan. Bang. Metodologinya yang beda. Aduh. Ya sudah, intinya nggak tahu gitu aja lah Bang. Nanti tak cari Saya lagi. bukan nggak tahu, Bang. Saya tahu, Bang. Ya terus yang mana? Oke, sebentar. Ya jangan Bang, jangan sebentar, tidak bisa itu. Kalau ngarang-ngarang ya silahkan. Anggaplah saya percaya pura-pura, tapi ayo. Nanti saya percaya apa yang abang sampaikan, tapi bohong gitu. Baik, Bang. Pengajaran Yesus ada terdapat dalam Matius 22 ayat 30 sampai 40. Gimana bunyinya ini? Ada seseorang mengatakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus Itu kepada sudah menjadi guru, kepadanya. berarti sudah lama. Banyak firman-firman yang dia sampaikan, gak langsung jadi guru. Kalau sudah jadi guru, berarti sebelum itu masih banyak kalimat firman-firman yang dia sampaikan ke muridnya. Masa Lah, baru menerima firman langsung punya murid gitu? Kan gak mungkin kayak gitu. Pasti ada komunikasi sebagai guru dan murid di antaranya kalimat itu. Belum-belum langsung guru. Inilah firman Tuhan yang misalnya gini, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, berarti Tuhan menyampaikan kepada Yesus, guru. Nah, gitu, bunyinya gitu. terus maunya Bang itu gimana gitu? Yesus itu harus gimana? Harus seperti Muhammad kah? Yang menerima perkataan Tuhan di dalam sebuah gua? Loh, Yang belum harus tentu ya, itu karena bisa kenapa kok divalidasi, harus? Bang. Gini, karena dua-duanya mengaku menerima firman. Nabi Muhammad mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan adalah firman-Nya Allah. Yesus mengatakan juga, Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, sekarang teliti. Yang mereka berdua ini sampaikan yang mana? Oh, kalau Nabi Muhammad pertama al-alaq, al-qamal, mujammil, mudasir, al-fatihah, al-lahab, at-ta'wir, al-lail, al-fajr, ad-duha, al-insyirah, al-asr, al-adiyat, al-kausar, at-takasur, al-ma'un. Nah, kalau Yesus yang mana? Amsal, Yehezkiel, Hosea. Udah lah Bang, Oke. sekarang dah ada nanya lagi aja, nanya aja lagi biar enak. Biar dah muter-muter di situ ya. Bang Air, sebut Bang Air yang diterima Yesus, Amsal, Yehezkiel, Hosea. Lah kok Amsal, Hosea dan sebagainya. Tolong hostnya jangan sembarang ngomong. Ya anda nanya lagi, ayo silakan bertanya aja dulu. Nanti saya jawab pakai Quran dan Bible nanti. Ayo. Saya bertanya lagi. Ya Bang, silakan. Silakan, Bang. Jadi memang berbeda ya kepercayaan kita, bahwa di dalam Islam, kalau saya lihat ya, saya ngambil kesimpulan dari pembicaraan Ustadz ya, bahwa memang beda. Ternyata garis besarnya yang saya percaya dulu ya, bahwa Yesus itu adalah firman yang datang sebagai manusia. Tetapi kalau di Islam dipercaya Yesus adalah nabi, ya kan? Ya bukan cuma Islam Bang, di Yesus sendiri dalam Bible ngaku nabi dia. Jadi di dalam Injil itu Pak, pada waktu di zamannya Yesus turun ke sana itu, mulai berdakwalah di Israel sana, Yahudi, dia itu ada yang berkata dia itu nabi, ada yang berkata dia itu guru, ada yang berkata dia itu imam, ada yang berkata dia hamba Allah, utusan, bermacam-macam. Ya, ini disebutkan. Masuk itu di dalam beberapa Injil, cuma memang saya kan baca tapi yang saya tidak bawa data. Jadi bermacam-macam. Ada yang juga mengatakan Tuhan dan Allahku gitu. Terutama murid-muridnya yang berkata gitu. Itu aja Bang ya. Jadi gini Bang, Yesus kan sudah memperkenalkan Tuhan itu siapa.
Tahu nggak perbedaannya Tuhan dengan utusan? Kalau Tuhan itu kata Yesus Allah Bapa, Matius 11:25. Ya jumlahnya satu, ajaran tauhid. Ya, Markus 12:22. Ada di mana? Di langit kata Yesus, atau di surga, Matius 23:9. Terus siapa yang mengutus Yesus? Allah Bapa. Yohanes 5:37, Yohanes 14:24, Yohanes 17:25. Jadi jelas ya Tuhannya Yesus itu dia di langit, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Terus utusan itu apa? Punya tugas utusan itu seperti Musa, Nabi Muhammad, Yesus. Apa tugasnya? Penyampai firman. Yohanes 3:4. Yang kedua, melakukan perintah Bapa yang mengutus. Yohanes 14:31. Yang ketiga, melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6:38. Ya. Dan yang namanya nabi tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Ya. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 16:7. Nah, Yesus itu bukan firman jadi manusia, tapi diciptakan dengan firman. Hamillah Maria, hamil dia. Karena dalam Al-Quran ketika Allah menciptakan apapun dengan kun kalimat, firman. Begitu juga dalam Bible ketika Tuhan menciptakan sesuatu dengan firman. Mana dalilnya? Yakobus 1:18, Ibrani 11 ayat 3, 2 Petrus 3 ayat 5. Firman itu perkataan yang diterima oleh Yesus, diterima oleh Musa, diterima oleh Nabi Muhammad. Itu firman Tuhan. Yesus, Musa, Nabi Muhammad. Diamlah, aku ada sebelum Abraham ada. Baru dia makan 5.000 orang. Nah, gitu Bang menafsirkannya. Ini jangan menabrak ayat yang lain gitu. Ya itulah yang sedang kau jelaskan. Bentar, Wan Pri. Membangkannya. Oke. Yang sedang kau jelaskan itu anak manusia atau Tuhan? Saya ingin tahu dulu deh kalau gitu. Yang kau bilang meredamkan angin ribut, angin yang lagi berantem itu kan, atau apalagi dan lain sebagainya yang dia lakukan berjalan di atas air. Yang sedang kau jelaskan itu tentang anak manusia atau tentang Tuhan? Friend, buka mic-nya. Kau ini sedang menjelaskan tentang kehebatan Yesus sebagai anak manusia. Anak manusia ini adalah utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Makanya kau ini terlalu bangga terhadap utusan Tuhan yang melakukan kehebatan, namun kau lebih-lebihkan, engkau tuhankan, padahal dia sendiri adalah manusia yang bertuhan. Nah, Saya makanya bilang saya tadi, bingung Bang, kalau bicara tentang kekristenan, iman Kristen percaya Yesus itu 100% manusia, 100% dia Allah. iya, di luar pengajaran Yesus. Makanya saya tanya deh sama Anda, Makanya istilah konsep Trinitas, Tria, itu lahirnya dari mana? Tolong Anda jawab. Lahirnya iya konsep Trinitas namanya itu Bang, memang tidak tertulis di dalam Alkitab, tapi ajaran tentang Trinitas itu, gambaran tentang Trinitas itu ada Saya di buka Alkitab. data. Saya buka data. Ini ya, kalian harus terima data ya. Kalian harus terima data dan fakta sejarah yang beredar di mana-mana bisa kita baca. Saya Rohan bacakan. Kristen, Rohan Kristen. Nah, fakta sejarah ya. Ini kita buka nih. Oke. Bentar. Banyak dari para uskup yang membentuk doktrin Trinitas condong pada ilmu Yunani dan Platonik yang mempengaruhi pandangan kerohanian mereka. Bahasa yang mereka gunakan untuk menerangkan doktrin Trinitas diambil langsung dari ajaran Platonik Yunani, yaitu kata trias yang berarti tiga, yang diadopsi sebagai bahasa Latin Trinitas, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Trinity. Dengan demikian Trinitas tidak berasal dari ayat Alkitab, melainkan dilahirkan oleh ilmu filsafat. Para pakar filsafat Yunani mendapat pengaruh besar dari Plato tahun 427 sebelum Masehi, yang diagungkan sebagai seorang filsuf terbesar di atas semua filsuf Yunani. Plato telah ditanamkan dengan ilmu Trinitas. Dia percaya bahwa semua agama kuno memiliki tiga theos. Dia kemudian memperkenalkan definisi
yang tampaknya lebih mulus dan bijak, menunjukkan bahwa Theos Bapa adalah Theos di atas segala mitos Theos bangsa Yunani. Definisi Plato tentang Theos adalah ada 3 nih ya. Theos. Di sini dijelaskan, saya persingkat. Seorang filsuf Yahudi bernama Philo dari Alexandria tahun 15 before Christ yang mempelajari perkembangan filsuf Yunani yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Plato, mengajarkan bahwa ada bapa, ada anak, ada ibu, dan ini diadopsi, diperhalus. Dia menyimpulkan bahwa persatuan dari demiurge dan kuasa ilmu menghasilkan bumi kita. Bentuk pemikiran esoterik misterius inilah yang menjadi dasar perkembangan doktrin Trinitas. Perhatikan bagaimana kutipan-kutipan berikut yang mendokumentasikan kepercayaan kepada 3 Theos di berbagai bumi setiap agama di dunia sejak dahulu. Babylon ada Trinitas, India ada Trinitas, mana lagi, Yunani ada Trinitas, Mesir ada Trinitas, tempat-tempat lain juga ada Trinitas. Banyak tempat-tempat yang juga memiliki keilahian Trinitas mereka sendiri. Di Yunani, mereka adalah Zeus, Poseidon, dan Adonis. India, Yunani tidak mengenal Trinitas, Bang. Triteisme itu, Bang. Triteisme. Trinitas itu ada 3 itu, Trimurti itu. Ya udah, ini makanya nih dengerin. Ini data yang bicara. Bentar ya. Kalau abang bicara itu, Bang, ada konsep 3 Tuhan. Roma menyembah Jupiter, Mars, dan Venus. Bangsa-bangsa Jerman menyebut Wodan. Menyebut Wadon. Wodan, bener Wodan ya, bukan Wadon. Kalau Wadon bahasa Jawa. Thor dan Pico sehubungan dengan orang-orang Kate, sehubungan sumber berkata dewa-dewa berhala kuno orang-orang kafir Irlandia, Kriosan, Bosnia. Semua konsep Trinitas sudah ada dipahami oleh mereka di zaman kuno. Jelas bahwa konsep Trinitas adalah konsep para penyembah berhala. Ahli ilmu kemesiran Arthur Weigel dalam bukunya Paganisme in Your Trinity, penyembahan berhala di dalam kekristenan, menyimpulkan bahwa ada pengaruh kepercayaan kuno dalam pengadopsian doktrin Trinitas oleh gereja. Ini harus tidak dilupakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah menyebut kejadian seperti itu, Trinitas. Itu bukan ajaran Yesus. Dan tidak ada dimanapun juga di dalam perjanjian baru kata Trinitas nampak, itu tidak ada. Ide itu hanya diadopsi oleh gereja 300 tahun setelah kematian dari Yesus. Dan konsep pertamanya adalah sama sekali kafir. Pemikiran orang-orang Mesir kuno sangat besar pengaruhnya pada kepercayaan mula-mula. Biasanya menyusun dewa-dewa atau dewi-dewi mereka dalam Trinitas. Ada Trinitas dari Osiris, Isis, Horus, Trinitas dari Amen, Mut, dan Honsu, Trinitas dari Hinum, Satis, Anuskis, dan sebagainya. Ini paham sekarang? Yesus sendiri tidak mengenalkan dan tidak mengajarkan Trinitas. Trinitas lahirnya dari konsep dewa-dewa yang sudah dipahami bangsa waktu itu. Kristen, bapak-bapak gereja mengadopsi konsep Trinitas agar diterima, karena memang Kristen sangat kental dengan nuansa Yunani. Bahkan kitabnya sendiri menggunakan bahasa Yunani. Makanya kata Paulus, dia katakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang-orang bukan Yunani, baik kepada orang yang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Filipi 1 nomor 7, Roma 1:13-17. Memang itu, makanya sangat berjasa. Dari mitologi Yunani itu sangat berjasa dan sangat berpengaruh terhadap keimanan Kristen. Yesus tidak mengenalkan dan tidak mengajarkan Trinitas, cuman Trinitas ajaran di luar ajaran Yesus. Makanya musuhnya Kristen adalah Yesus dan musuhnya Yesus adalah Kristen. Aku boleh, Bang, saya ngomong. Halo, Bang Alip. Ngomong lah, Bang, aku kan udah diam. Nah, jadi Lanjut. Kau aja. Jadi memang, Masa kau aja mau bertanya yang lain lah, yang lain. Kau udah jelaskan tadi, udah jelas itu tadi. Apa lagi mau bantahan kau itu data? kalau Bang Blender ini logika jadi pakainya, nggak pernah pakai apa iman. Data udah dikasih, mau apa lagi kau mau bantahan? Bantah itu, tuh, Bang. jangan pakai congor. Wajar lah.
Itu gugur yang dibilang Bang Alip itu. Aduh. Itu ada datanya itu semua. Oke lah yang Lah lain. itu data yang saya baca, data sejarah itu, sejarah. Coba apa yang mau kau bantah? Trinitas lahirnya dari mana dan mengadopsi dari apa konsepnya? Coba kalau itu fakta, data yang saya ungkapkan itu salah, coba kau jelaskan. Kata Trinitas lahirnya dari mana? Coba. Nah, ini Bang ya, ada perbedaannya sangat mencolok Bang. Kalau Abang bandingkan dengan konsep mulai dari dewa-dewa Romawi, dewa Yunani ataupun dewa apa katakan Hindu Cina itu kan konsep yang memang banyak dewa gitu. Tapi yang lebih condong dia ini nggak usah kita apa dulu India lah apa Hindu konsep Trimurti ya, Trimurti. 3 dewa, dewa Siwa, dewa Wisnu, dewa Brahma kan. Nah, itu kan oke, memang betul 3, tapi di dalam kehendak mereka itu bisa berbeda. Kau orang jangan Bang. bicara pendapatmu. Sekarang begini saja, kau minta saja sama Ustaz Ustaz, di Makanya mana Bang datanya itu? Blender Kau ini renungkan. Kau Bang baca, Blender kau ini cari, kau memang renungkan. Udah. nggak mengerti. Kalau kau nggak pakai data Kita membantahnya, terangkan. nggak usah, kau nggak akan kami terima perkataan kau. Loh. Aku nggak aja. Loh. Udah sekarang gini aja, kau minta datanya sama Ustaz. Ustaz di mana datanya? Kau baca dan kau renungkan. Udah itu aja. Tidak bisa Apalagi? begitu Bang. Itu data Bang itu banyak edarannya itu, datanya itu. Banyaknya. Ya kau cari Banyak. kau cari data bantahannya. Ini nggak bisa bantahanin. Makanya saya terangkan Bang. Nggak perlu diterangkan pakai Kalau data. yang jangan dibilang sama kau. konsep itu Bang Triteisme, menyembah 3 Allah. Kalau Trinitas itu Bang, Ya, tiganya datanya apa? mana? Itu Datanya mana? Kau menyebut itu? Dari mana kau ambil datanya? Oh. Dari mana? Coba gantian. Coba gantian. Jesus Love, coba. Jesus Love, silakan. Oke, di sini ya kita berbicara tentang Tritunggal ya. Kalau berbicara mengenai Tritunggal itu sudah ada di Kejadian. Ada di Kejadian. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Di situ berkata gini. Pada mulanya Allah, ada Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, bumi belum berbentuk kosong dan berbentuk kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah, ada roh Allah, yaitu roh Mulai kudus, cita-cita, melayang-layang mulai di atas permukaan air. Datanya Nggak itu. apa-apa, Bentar, aku jawab. Hos, Bentar. nanti saya minta Bentar, Bang, pertanggungjawabannya, aku baca Hos. Bentar, aku baca sampai habis dulu. Iya, Pertama, siap, Kejadian 1 silakan. ayat 1 sampai 3. Nggak apa-apa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Di sini ada Allah, ada roh Allah, ada firman. Berarti ada Bapa, ada Roh Kudus, ada firman. Dan Tritunggal itu sudah ada di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Jadi, dan juga Yesus juga pernah berkata dalam Matius 28. Yesus juga berkata dalam Matius 28. Matius, bentar. Aku kasih ayat. Oke. Ayat, bentar. Matius 28 ayat 19. Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan juga ada di 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Bentar Bang. 1 Yohanes 5 ayat 7. Firman Tuhan berkata, Ya itu saya bantu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Tadi di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu berkata bahwa ada Allah, ada Bapa, ada Roh Allah, ada Roh Kudus, ada berfirman. Berarti ada firman. Oke. Dan dia berarti Oke. Baik. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Baik. Siap. Jangan diulang terus ya. Pertama, Ya. 1 Yohanes 5 nomor 7, kalau Anda mendengarkan tadi, diakui oleh orang Kristen, itu adalah ayat. Gimana tuh hubungannya gimana? Itu satu kesatuan, hakikatnya kan satu, ilahi, Elohim Yahweh. Kalau Bapak punya nama. Ya itu nama, ya Tuhan. Oke, gini. Kalau ini kan 3 pribadi ya, Bapak, Putra, Roh Kudus ya. Ya, Oke, pribadi saya namanya Narwastu.
Pribadi Anda namanya Kepas, pribadi host namanya Fandi. Oh ya, betul ya? Sekarang saya tanya, pribadi Bapak namanya siapa? Ilahi. Ilahi, oke, namanya Ilahi. Oke. Pribadi anak namanya siapa? Ilahi. Oh, bukan Yesus. Yesus itu sebutan nama, tapi keilahiannya ada sama Yesus. Yang saya tanya nama, proper name. Nama, Iya, nama. Yesus. Oh, saya ulang. Pribadi Bapak namanya? Ilahi. Namanya Ilahi, oke. Pribadi anak namanya siapa? Yesus. Pribadi Roh Kudus namanya siapa? Ilahi. Berarti ada 2 nama Ilahi. Kembar atau gimana ini? Gimana? Bukan, itu Gimana? satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Makanya kami dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena satu kesatuan. Karena kalau nggak ada Roh Kudus, Roh Kudus itu kan Roh Allah. Pas mending ke warung beli obat. Kopi dulu bang, ngopi. Muter kulihat, aku dengar dari tadi. Kepas. Silakan Pak Ustaz. Silakan Bang Hendi. Kutuk. Teket. Bang Pandi, anaknya Maria hilang kan? Iya, Maria hilang dalam perjalanan. Mana ke pas ini? Teket. Jadi udah nggak ada lagi anak Maria ya ke pas ya? Ya karena nggak mungkin lah Bunda Maria menganggap Ilahi itu di surga anaknya. Repot lah. Bukan waktu dia bangkit makan ikan goreng masih anak Maria, bukan? Oh, itu nggak bisa lagi dianggap Bunda Maria itu anaknya. Terus anak Maria, kan dia bangkit nih, ini mati nih. Dia bangkit dengan tubuhnya itu. Bahkan masih anak Maria waktu dia mati. Waktu dia terkapar jadi mayat. Ini dua pemikiran ini, di mana Bunda Maria masih menganggap Yesus itu Tuhan, anaknya. Ya, Namun coba saya kasih ketika open cam ya. Saya open cam, saya kasih analogi gini nih. Ini contohnya. Ya. Itu Kepas sambil nunggu Bang Sidik. Nanti kalau Bunda Maria di surga nyari anaknya itu dia ngadunya ke siapa? Ngadunya ke bekas anaknya. Gimana sih tadi pakai nanya segala? Ya kalau ke bekas anaknya berarti anak durhaka tidak mengakui ibunya gitu. Kata Maria gini, hai Yesus yang pernah saya jadikan anak di dunia sekarang tidak. Di manakah anakku sekarang? Jawab Yesus, engkau telah melihat aku dan menyusuki aku, tapi mohon maaf, kali ini aku bukan lagi anakmu. Begitu. Dicampakkan pula. Ketuk. Nah, ini kan waktu dia mati nih pas ya, anak Maria terkapar ini yang jadi mayat, kan anak Maria tau? Masih jadi mayat, anak Maria. Dia bangkit dengan dirinya itu sendiri kan? Ya ini dia bangkit. Ya. Tahu? Ah, ini masih dia loh, nggak tergantikan kan? Betul? Nah, setelah habis itu dia bangkit, dia makan ikan goreng. Jadi nggak ada lain lagi. Dia aja ini. Seret. Dia makan ikan goreng. Cek. Ini masih anak Maria nggak ini waktu dia bangkit nih? Ini Bang Santo juga salah ini. Mestinya kalau ikan goreng ke dapur dong. Ambil banyak udara ikan goreng, ambil dulu di dapur. Iya kan, ini dia jalan cek. Ya, dia jalan cek ambil ikan goreng makan. Salah ya cek. Tukut gitu loh. Tuh. Gimana tuh kawan ini kan? Gimana? Pas. Ini kan salah. Jadi gini. Bunda Maria itu sekalipun menganggap Yesus itu anaknya waktu dia sudah bangkit makan ikan goreng itu
sebenarnya dia tidak berdosa karena secara seorang ibu nalurinya kepada anaknya Iya, yang pernah kan nggak bicara dilahirkannya. berdosa ini. Yang saya tanya, Tunggu yang dulu. waktu dia bangkit Iya. masih Anna Maria atau sudah bukan lagi? Karena kan tubuhnya ini Bukan, aja yang bangkit. begini. Iya, begini. Sebelum Yesus juga mati di kayu salib, waktu dia memikul kayu salib itu, apa kata Yesus? Jangan tangisi aku. Iya, iya. Yang saya tanya gini ya kan, ini masih hidup nih tubuhnya, pak mati, set, nah masih tubuhnya nih, masih tubuhnya, ya toh, masih anak Maria, ya kan, dia bangkit lagi masih ini juga kan, masih tubuhnya juga kan dia bangkit, ya, berarti masih anak Maria, kita sepakat dulu sini, masih anak Maria ya, waktu dia bangkit makan ikan goreng masih anak Maria, sebelum terangkat masih anak Maria nih, ini, ya kan masih tubuhnya ini nggak ketukar toh. Masih bangkit dengan tubuhnya dia kan, itu dalam Bible itu atau betul nggak? Nah ya toh, masih, betul, kita sepakat ya, ini anak Maria, terangkatlah dia ini, naik lagi. Kutuk bukan. Kutuk. Ya sudah terangkat, ini anak Maria kan, yang sudah terangkat ini kan ini dari bawah nih terangkat, ini terangkat, ya. Nah ini masih anak Maria ini kan, yang terangkat ini Yesus ini. Siapa yang bilang? Ya saya tanya ke Anda toh. Enggak lah, kan udah saya bilang tadi jawabnya Pak Santo. Kan saya Katanya di sini bilang mas, katamu tadi masih di bumi, masih anak Maria udah bangkit. Gimana sih? Beda lagi. Begini pemahamannya ini, kan sebelum Yesus juga disalibkan, kan sudah berkata, jangan tangisi aku. Iya, saya nggak tangisi dia, Pak. Bapak yang tangisi ya. Saya cuma tanya ini waktu ini, saya nggak pernah tangisi gitu loh. Siapa yang tangisi? Bapak jangan cerita tangis lah. Saya lagi ketawa gimana sih? Nah ini yang bangkit ini yang saya tanya masih anak Maria kan? Ya toh? Ya. Kan bapak ya, oke, kita sepakat anak Maria. Tangkatlah ini anak Maria. Cukup. Naiklah di sini tangkat, gitu. Terangkat ya. Yang sudah terangkat ini anak Maria kan? Enggak. Oh jadi dalam perjalanan Enggak, dia anak berubah. Maria lagi. Jadi Enggak boleh. Terus gimana ceritanya? Bukan Karena anak Maria terangkat. Jadi begini. Kan dibilang berbahagialah ibumu, kan pernah waktu Yesus sebelum disalib, berbahagialah yang melahirkanmu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Berbahagialah orang yang melakukan firman. Iya, saya nggak berkata firman, tubuhnya ini yang terangkat kan anak Maria ini, dia mati bangkit masih anak Maria toh. Ini loh, habis makan ikan goreng, itu secara manusia, memang Bunda Maria itu menganggap itu anaknya. Tapi kalau kita mengenal Kristus dengan benar, itu Bunda Maria itu salah kalau dia menganggap Yesus itu adalah anaknya. Orang tua yang melahirkan kok disalahkan kau ini. Orang tua yang melahirkan mendidik disalahkan. Ustaz lanjut Ustaz. Maksudnya gini loh. Ogah, aku mau ogah. Pemikirannya yang salah. Dia kan seorang ibu, nalurinya kan menganggap itu anaknya. Terus nanti ketika di surga Elohim Yahweh dianggapnya itu anaknya, nggak bisa. Dia hanya perantara, hanya orang yang beruntung. Oh gitu ya. Oh jadi kasihan Maria ini ya. Maksudnya anaknya hilang ya. Terus kalau dia cari mana anakku yang diangkat itu mana? Kalau dia tanya anakku yang diangkat itu mana yang terangkat? Pada bapak dia tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi. Pak Johan dari Muslim? Insya Allah Muslim. Tadi kami pun Masya Allah. ini nampaknya nih Pak Santo ini sama kayak para setamol tadi nih. Ya mungkin nanti kita ini ya mungkin Pak Blue S dulu deh kalau gitu, sampaikan dulu biar kita kasih kesempatan untuk pihak Kristen naik. Kalau untuk Kepas ini sekedar untuk ini aja biar bibir kita nggak kaku gitu. Ya ada sedikit ketawanya gitu ya. Ada yang mau disampaikan dulu Pak Blue S sebelum kita gantian? Oh ya, enggak ada sih Bang. Untuk host terima kasih sebelumnya sudah diizinkan. Oke, siap, sama-sama. Oke, ya. Kasih kesempatan buat yang Kristen ya. Siap, Bang. Siap, terima kasih. Ya. Tuh. Assalamualaikum.
Ini host kemana lagi nih host? Kasihan ya. Ya silakan. Lanjut. Ayo, Lanjut lagi pas. Ya kesimpulannya kayak tadi atau Prof, lanjut aja Prof. Udah hilang anak Maria, udah hilang gitu. Mau gimana, udah Kepas kata udah hilang. Terus Kepas kalau Bunda Maria tuh tanya ke Bapak mana anaknya Yesus, gimana dong? Makanya kan di rumah bang saya ada patung Bunda Maria. Terus kalau di tempat saya nggak ada patung. Mereka sangat mengagungkan Bunda Maria. Benar, tapi ya bukannya apa, konsep Katolik dan Kristen Protestan itu berbeda gitu loh. Ini maksud kalau dia tanya anaknya gimana dong sama Bapak? Bapak, anakku mana? Nah, gimana? Kepada Bapak kan, Tuan Bapak, Bapak anakku Yesus mana? Alape turunlah kau ke bumi, kau tanya pula aku anakmu, katanya pula aku itu Tuhan Elohim, katanya pula nanti sama Bunda Maria, lapet katanya. Jadi udah nggak ada anaknya. Ya kalau di surga mana bisa lagi dianggap Bunda Maria anaknya itu. Dia sebagai seperti kita, tapi dia udah masuk surga. Siapa yang masuk surga? Bunda Maria kan udah masuk surga. Dia kan pilihan dia di surga, dia cari anaknya nih. Anakku Yesus mana? Waktu di mana anaknya? Nggak ada lagi. Aku udah paham nih Kepas nih. Sebenarnya yang di surga itu masih anaknya Maria yang naik sampai di surga, berubah status karena Yesus sudah menjadi Tuhan, menyatu sama Bapa. Jadi itu bukan lagi anaknya, cuma berubah status doang. Ya Kepas ya? Oh gitu. Jadi kalau Maria nanya, misalnya kalau Katolik, makanya bentar dulu Kepas. Katolik ini pun Ada Kepas berbeda naik. dengan kami. Kepas ngobrol sama Maria. Maria, Yesus sekarang mana? Dia bukan anakku lagi, itu bekas anakku, sudah jadi Tuhan dia. Itu ya Pas ya? Tunggu. Kalimatnya Bang Endi. Host, saya izin turun ya karena sudah nggak ada ini nih lawan debat. Saya izin turun Bang Handi, Pak Ustadz Alif, Pak Ustadz Sugi, Bang Santo, sama Bang Johan, Bang Kepas, saya izin turun ya. Saya izin keliling dulu. Makasih, selamat pagi ya. Selamat pagi. Pas. Terusin lagi pencarian anak Maria, masih belum selesai. Pas. Ya. Kamu masih sehat nggak atau sakit nih? Karena sehat lah saya, makanya saya masuk supaya saya memberikan pencerahan kepada kalian, bapak-bapak sekalian. Pencerahan ya. Bukan penghujatan, pencerahan. Jadi memang poinnya anak Maria udah nggak ada lagi ya, Yesus itu ya, udah nggak ada lagi ya. Udah hilang Ini dia. ceritanya waktu apa ini? Waktu naik ke surga atau masih di bumi? Iya, ini kan semua udah kiamat nih, udah kiamatnya, udah di surga nih. Terus Maria tarik anaknya. Anakku yang masih di bumi Yesus mana ya? Di surga nih. Ketemu nggak dia? Ketemu nggak itu anak Yesus itu di surga itu? Anaknya? Ya, dia kan udah tahu itu ilahi, ya ketemulah. Elohim Yahweh. Anakku, terus dia ketemu kan. Oh, anakku Yesus. Jadi tolak gitu. Mana bisa lagi? Ya nggak bisa lah. Hah? Ya nggak bisa lah. Dia mengklaim, mana bisa mengklaim? Terus anaknya mana dong? Kan waktu dia ketemu Yesus nih kan, oh Yesus anakku, kan gitu, peluk lari. Oh terus Yesus tolak, jangan, kamu bukan ibuku, kayak gitu, begitu. Wah anak durhaka nih. Kayak gitu ya? Mana bisa, kita begini loh Pak Santo. Gimana sih? Kan cara Yesus berpikir kan kita berbeda dengan Tuhan Pak Santo. Iya kan Yesus di surga. Nah Maria kan ketemu di surga, ketemulah dia Yesus. Kalau begitu Yesus, anakku. Bunda Maria masih mencari anaknya, begitu itu cara berpikir manusia. Nah, anaknya kok ibunya pasti carilah anak. Ya, coba kamu tanya istrimu. Kalau anakmu kemana-mana dicari kan? Jimmy anak misalnya anakmu namanya Jansen. Kemana dia ya toh?
Wah, udah hilang 3 jam dicari Yansen, kan gitu. Dicari pula kan, namanya anak kok dicari. Nah, seperti gitu. Pas dia sampai di ini kan, sampai di surga di Maria ada Yesus. Yesus anakku. Langsung peluk dia, ya kan? Peluk sama Yesus nih. Dipeluk, didorong sama Yesus. Kamu bukan ibuku gitu ya? Kayak gitu. Makanya saya bilang itu sudah di surga, nggak begitu lagi pola pikirnya Pak Santo. Kalau dari surga nggak begitu lagi. Gimana dong kalau di surga? Wah, nggak bisa lah sembarangan di surga. Mana bisa Jadi sama dia udah Tuhan nggak bisa cari sembarangan. anaknya di surga. Ya nggak bisa lah sembarangan lagi sama Tuhan. Tapi kalau yang lain bisa, misalnya istrimu cari anakmu di surga bisa. Ya kita nggak bisa lagi. Ngapain lagi ya, orang udah kita diselamatkan masing-masing. Nanti kan ada langit baru, bumi baru lagi. Oh, jadi udah nggak ada ini ya? Udah nggak ada lagi ya? Udah hilang ya? Berarti anakmu udah nggak kenal lagi gitu? Nggak ada anak saya, istri saya pun nggak ada, pacar saya pun nggak ada. Saya kan nggak mau saya berandai-andai Pak agama Islam. Saya bilang kamu Kristen, jangan juga sih yang perempuan itu 1 menit yang kemarin di Inspirasi Kehidupan yang ngomong sama si Blender. Ya kok cuman sehari cepet amat di Bennetnya? Ya kan saya kan hanya nggak ada bicara kotor, makanya saya nggak mau lagi. Makanya si Blender tadi saya bilang sama dia, jangan menghujat Blender, nanti kamu ini hostnya nanti di Bennett, makanya bisa kamu akun hostnya, jadi nggak bisa lagi nanti hostnya buat komal. Oke pas, yaudah lanjut, cukup klarifikasinya.